Ada sejumlah perusahaan bis legendaris yang terkenal di Kabupaten Batang dan Pemalang, Jawa Tengah. Nama-nama perusahaan bis tersebut pastinya sudah tidak asing lagi lantaran armadanya sangat diandalkan warga Batang dan Pemalang, Jawa Tengah. Perusahaan bis apa saja? Berikut ulasannya. Dilansir dari ainews.id, perjuangan pemilik perusahaan otobus, PO, dalam membangun usaha hingga sukses selalu menarik perhatian masyarakat. Usaha mereka dalam membangun PO bis menjadi sumber inspirasi. Salah satunya Haji Zainul Arifin, pemilik PO Persada. Zainul membangun usahanya dari seorang sopir angkutan desa. Saat ini, PO Persada berdiri kokoh sebagai perusahaan transportasi otobus yang melayani bis pariwisata. Bermarkas di Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Arifin memulai perjuangannya dari bawah. Kalau terjun di dunia transportasi sudah dari tahun 70-an. Tapi kalau untuk milik sendiri itu mulai tahun 79. Mobil-mobil yang belakangnya kayak gerbong, itu angkutan penumpang. Pada saat itu di sini adanya itu. Untuk angkutan pedesan, ujar Zainul dilansir dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Dia mengungkapkan saat itu dirinya mengemudikan sendiri angkutan tersebut karena belum mampu membayar karyawan dan unitnya hanya satu. Namun, berkat kegigihannya dia bisa menambah armada angkutan pedesaan. Pada saat itu memang suasana angkutan masih ramai. Terus pada 1983, mulai ke minibus, pakai cold diesel, mikrobis, itu jadi pengganti mobil-mobil pickup untuk mengangkut pegawai, anak sekolah, dan lainnya. Karena roda 2 masih sangat jarang, katanya, untuk menjadi pelayan publik dengan menghadirkan angkutan pedesaan. Zainul melihat saat itu karena ada peluang, sebab jarak dari desa satu ke desa lain sangat jauh, sehingga angkutan pedesaan sangat diperlukan. Saya melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu kan tinggi. Sebelum tahun 1977 saya dagang di pasar sebenarnya. Pada 1979 saya melihat situasi. Akhirnya saya pindah ke angkutan, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Zainul terus meningkatkan angkutan yang dimilikinya untuk menampung orang lebih banyak. Setelah cold diesel, dia mulai mengembangkan ke bus 3/4 untuk angkutan antar kabupaten. Pada 2000 itu belum ada angkutan pariwisata. Jadi saya awalnya mulai pakai mobil 3/4 2 unit khusus charteran. Tapi luar biasa responnya saat itu. Nah, pada 2001 itu saya mulai beralih ke bus besar, katanya. Ketika ingin beralih ke bus besar, Zainul mengaku tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan unitnya. Akhirnya, dia mendapat informasi ada salah satu perusahaan yang menjual armada bekas antar jemput karyawan. Cuma dulu saya nggak ngerti caranya, beli bis. Akhirnya ada bus bekas LG ada 2 unit. Saya beli di Salatiga kondisinya masih bagus. Kita ambil, dalam 1 bulan itu bisa berangkat terus. Jadi dalam sebulan itu ada 30 hari tapi jadi 35 hari di hitungan kita, katanya. Kini, Zainul memilih fokus pada angkutan pariwisata hingga memiliki puluhan unit bis. Adapun ciri khas dari PO Persada ini armadanya memiliki cat warna merah. Terkait arti nama Persada yang digunakan dalam unit busnya, dia menyebutkan banyak yang mengira itu akronim dari Persatuan Persaudaraan atau Persatuan Daerah. Itu sebetulnya supaya kita wawasannya aja jauh. Persada Nusantara, wawasannya jauh gitu aja. Nggak ada persatuan persaudaraan, tidak. Cuma saat itu kan teman-teman kita lingkupnya kecil. Kalau sudah kenal Mas Sani mungkin beda, ucapnya sambil tersenyum. Setelah pandemi COVID-19 menghantam, Zainul Arifin mengatakan pola masyarakat dalam menggunakan transportasi umum berubah. Harapannya sih bukan hanya dinas-dinas pemerintahan dan sekolah saja yang melakukan study tour, tapi juga masyarakat yang ingin bepergian,
Wisata ziarah ini juga sangat tinggi di sini, karena satu tahun itu bisa 2 kali dengan jurusan berbeda, ke timur dan ke barat, ujarnya. Dilansir dari infomoga.com, bagi para generasi yang lahir sebelum tahun 80-an, bis ini merupakan moda transportasi favorit yang melayani dari Cirebon hingga ke Pekalongan. Melintasi wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, bis yang memakai nama salah satu kota kecil di selatan Pemalang ini menjadi saksi sejarah transportasi di wilayah pantai utara Jawa. Perusahaan Otobis Moga, salah satu bis yang termasyhur di kalangan para penumpang di wilayah ini selain bis Sumber Bawang, bis Moga. Orang-orang biasa menyebutnya merupakan satu di antara beberapa perusahaan bis yang lahir pada era kolonial, yakni tahun 1913. Orang menjadi salah satu yang beruntung adalah pernah melihat secara langsung keberadaan bis ini di jalanan dan sering melintasi bekas reruntuhan pulnya di Pemalang, tepatnya di pojok utara alun-alun yang kalau tidak salah termasuk wilayah Pelutan. Moga merupakan perusahaan bis yang dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa dari Tegal bermarga Gan. Bis ini melayani beberapa rute, yakni jurusan Tegal, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Moga, dan Tegal, Cirebon. Seperti yang terlihat pada foto di atas, bis Moga yang akan keluar dari Terminal Lama Gunung Sari, Cirebon menuju kota-kota tujuan pada sekitar tahun 1980-an. Naik bis ini biasa dengan tarif kekeluargaan, yang berarti bisa tawar-menawar dengan penumpang, apalagi sang penumpang itu seorang pelajar atau mahasiswa. Dari dokumen yang didapat dari sebuah blog penjual barang antik, ada beberapa foto yang cukup lengkap. Foto bis Moga bertuliskan tahun 1929 sampai tahun 1939 yang terbuat dari kayu terparkir di garasi, beserta para krunya seperti yang ditampilkan dan foto pemilik beserta anak-anaknya. Selain itu juga ada foto papan petunjuk WC buat para penumpangnya. Bis PO Moga ini terakhir melayani penumpang dengan rute Pemalang, Tegal, Cirebon pada sekitar tahun 90-an. Setelah itu sekarat dan tergilas mati oleh kerasnya roda persaingan moda transportasi yang semakin maju. Tapi, setidaknya bagi masyarakat Moga, ada kenangan tersendiri di benak para pelaku transportasi, bahwa zaman dahulu nama Moga begitu terkenal dan salah satunya berkat keberadaan bis PO Moga. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.